Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Bung Hen, kali ini kita kedatangan lagi Bang Samsul. Selamat datang Bang Samsul. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya ingin mau tanya-tanya ke Bang Samsul terkait yang baru saja yang sempat ramai diperbincangkan kemarin, terkait pesta adat Kande-Kandea di Tulanggona, Bang. Iya. Nah, tapi sebelum masuk ke pesta adat tersebut, saya mau tanya Bang, kalau perbedaannya tradisi, terus budaya sama apa lagi namanya, Adat. sama adat itu, penjelasan itu bagaimana Bang? Karena banyak perdebatan di situ, tapi kadang-kadang belum bisa dipisahkan ini yang mana tradisi, mana adat, mana ini kan, mana budaya. Iya. Nah, itu perbedaannya di mana sih Bang? Iya, kalau kita melihat dari adat, budaya dan tradisi ini, maka kita kalau secara akademisi atau ilmiah itu kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, kebetulan ada referensi ini adalah tradisi itu adalah adat istiadat turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat atau penilaian itu. Sedangkan kalau dalam budaya itu dijelaskan adalah diartikan sebagai pikiran adat istiadat atau sesuatu yang berkembang. Sedangkan kalau arti dari adat itu sendiri adalah aturan, perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut atau dilaksanakan sejak dulu kala. Sebenarnya ini antara adat istiadat dan budaya pun juga satunya itu adalah tradisi Ya. ini sebenarnya dia memiliki satu konsep yang sama, cuma dalam bahasanya itu adalah secara etimologi, secara bahasa, sedangkan secara istilah ini langsung bisa dibedakan. Budaya adalah secara istilah itu adalah merupakan hasil pikiran yang dihasilkan orang dahulu kala, lalu dari perilaku itu dikembangkan dan menjadi kebiasaan. Itu jadinya itu pertama dari tiga ini sebenarnya epicentrumnya di budaya, sedangkan ketika perilaku hasil pikiran orang-orang dahulu kala turun temurunkan, maksudnya diregenerasikan, itulah disebut tradisi artinya perilaku budaya dahulu itu dipertahankan dari generasi ke generasi sampai saat ini, tradisi. Sedangkan adat itu sama, dia dari budaya, tapi secara istilah adat itu adalah hasil dari kombinasi dari budaya dan perilaku yang sakral yang menyangkut agama. Jadi contoh kalau kita seperti Kande-Kandea, itu kan di dalamnya ada nilai sakral, di mana ada pembacaan juga kepada orang-orang yang meninggal dalam perang, karena nanti ada penjelasan secara sejarah kenapa Kande-Kandea itu diadakan. Itu artinya kalau sudah menyangkut adat, pasti dia mempunyai nilai sakral. Secara istilah dia pasti mempunyai nilai sakral. Sedangkan tradisi yang terkadang juga ada nilai-nilai sakralnya, ada juga tidak. Kita melihat seperti baju kampuru yang dipakai saat ini, atau sarung adat. Itu kan ketika dia sudah regenerasi yang kita lihat saat ini, itu kan ada nilai juga budaya, ada juga nilai tradisi. Tradisi artinya ada yang menyangkut adat sendiri yang sifatnya sakral. Sakral ini biasanya ada menyangkut yang sifatnya kepercayaan atau agama. Ini budaya itu sudah digabungkan dengan agama. Itulah adat. Jadi adat pasti ada nilai sakral. Kita tahu ketiga hal ini tersebut memang satu kesatuan, artinya satu kesatuan, sudah sulit dipisahkan. Pemahaman etimologi yang berbeda. Secara etimologi bagaimana itu prosesnya terjadi. Iya. Itu. Terus Bang, kalau misalkan
pesta adat Kande-Kandia ini kan sudah berlangsung turun temurun dari zaman zaman dulu kan. Iya. Kalau boleh tahu sejarahnya sendiri untuk Kande-Kandia sendiri ini gimana bang? Ya, saya mencari referensi sebagai akademisi dan peneliti. Saya mendapatkan dokumen atau data atau referensi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, itu menjelaskan bahwasanya kande-kande ini adalah dari sejak kerajaan ini dilakukan, artinya ini dijadikan sebuah kebudayaan atau budaya atau perilaku pada saat itu, karena orang-orang yang habis perang, karena kita tahu bersama bahwasanya pusat pemerintahannya pada saat itu adalah di Keraton Buton saat ini, sedangkan daerah satelit atau daerah pinggiran atau daerah perbatasan kita tahu kalau di saat ini adalah Buton Tengah, itu kita tahu ada kampung atau desa Tolondona. Menuju ke Teluk sedikit nanti ada seperti bagian Gu dan sebagainya. Itu mirip, mereka melakukan juga kande-kande ya, tetapi kalau dalam bahasa Pancana namanya fuma-fumaa, tapi artinya sama, memberikan makan atau saling makan, artinya makan-makan begitu. Berarti kayak syukuran setelah Ya, perang. syukuran setelah perang, mau kalah mau menang Tetap dilakukan. tetap dilakukan, karena nanti di situ ada pembacaan doa para arwah-arwah yang sudah meninggal, artinya supaya tidak mereka bergentayangan, dibacakan. Setelah itu orang yang ada saat itu makan karena habis sudah perang. Nah, itu juga terjadi juga ternyata dalam catatan dokumen Kementerian Kebudayaan Sulawesi Tenggara itu juga ada di daerah kampung di bagian Cecia ini, yang daerah bagian Putunduk, itu dia dalam tulisannya itu dia pembacaannya itu adalah mata. Jadi kalau diejek MAATA, mata. Mata, tapi Iya. anunya prosesinya kande-kande juga. Iya, kande-kande. Sama kayak kande-kande. Mungkin orang Cecia yang lebih tahu dialek mengucapkannya, tapi artinya sama, bahasanya makan-makan atau bahasanya adalah syukuran. Atau saling syukuran atau mendoakan bagi orang yang selamat dari perang, apalagi menang, dan juga orang yang sudah meninggal, untuk dibacakan, karena nanti ada tokoh adat yang membacakannya itu, agar sekali lagi yang meninggal itu tidak bergantayangan. Itu data yang ada yang saya baca dari dokumen Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Terus bang, kemarin kan sempat ramai juga diperbincangkan ini terkait Iya. pesta adat Kande-Kandia di Tolondona sendiri, yang saya lihat itu banyak diperdebatkan karena masyarakat di situ sendiri mengatakan juga bahwa kan ada prosesi acara joget. Barangkali itu mungkin di luar prosesi Kande-Kandia itu sendiri, cuman barangkali dimaknai juga sebagian masyarakat bahwa acara joget itu bagian dari Kande-Kandia. Itu penjelasannya bagaimana bang? Ya, kalau kita melihat ini, sebenarnya ini hasil dari kreasi pemuda Tolondona untuk lebih memeriahkan. acara. Sekali lagi kita lihat juga motif bagaimana pemuda sana agar acara Kande-Kandia ini lebih dimeriahkan oleh masyarakat ex Kesultanan Buton itu jadinya. Tapi memang kalau kita lihat dalam sejarah, bangsa atau Nusantara ini tidak mengenal joget itu sendiri. Iya. Kalau kita paling bangsa Nusantara itu mengenal tarian. Yang ada itu adalah bangsa-bangsa di Eropa. Mereka biasanya kita sebut party. Itu dari bangsa mereka. Tapi sekali lagi itu adalah budaya dari Eropa. Tetapi ketika budaya ini direduksi atau diasimilasi di Indonesia ini, karena kita sudah masuk sistem globalisasi, artinya tidak ada satu budaya yang kita tidak tahu di dunia ini. Betul. Di mana ada Google, di mana ada YouTube, kita bisa tahu. Memang kalau kita melihat bagaimana yang terjadi ini adalah karena joget ini ada biasanya berkhalawat antara laki-laki dan perempuan. Di dalam agama juga memang ada beberapa Islam, ada Islam garis keras, ada juga Islam moderat. Islam garis keras memang melarangnya itu, bahwasanya itu tidak boleh.
tapi Islam moderat, selama nilai-nilai itu terjaga, keamanan, kenyamanan, persaudaraan itu masih terjaga, ya itu masih dibolehkan tapi ada batas-batas tertentu. Kalau kita melihat di video, artinya mereka masih ada jarak, ada betul. jarak, tidak mepet betul. Beda mungkin kayak kemarin saya nonton Vildan, itu bagaimana kita mepet betul. Nah, itu. Tapi sekarang saya katakan ini adalah dua penafsiran ulama. Tapi kita lihat juga sekarang di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, bagaimana rajanya saat ini sudah membolehkan party begitu kayak. Iya, tapi partinya yang itu terjaga dan terukur. Iya. Saya kira kita melihat di di acara kande-kande itu terjaga dan terukur. Iya. Dan alhamdulillah saya juga mengapresiasi pemuda-pemuda Tolandona. Kenyamanan itu kita tahu ya, kalau acara joget pasti ada acara pembunuhan, kacau. Ya, mereka bisa menjaga itu. Artinya kenyamanan dan keamanan orang-orang yang ke sana itu bisa terjaga. Tapi kalau mungkin akan ada sebagian mungkin yang tidak tidak setuju dengan acara ada berkelawat atau terjadinya antara gabungan laki-laki dan perempuan, mungkin yang ini bisa orang-orang yang mungkin menolak, karena kita kan tidak mungkin bisa mengatur itu, karena itu hak dan otoritas masyarakat Tolandona pemuda. Tapi kalau mau memberi masukan, mungkin silakan ke acara untuk tahun depan, mungkin bisa membagi, jadinya untuk yang perempuan mungkin di kanan, untuk yang laki-laki juga di kiri. Ya. Tapi masa silahkan menyampaikan. Tapi kita ini adalah bentuk bahasanya. Kalau kita melihat dari sejarah, ini kan syukuran. Kalau kita melihat dari sejarah kande-kande ini diambil dari sejarah perang. Jadinya ketika orang-orang perang pada saat itu selesai perang, kalah satu menang, mereka mengadakan kande-kande itu untuk didoakan yang kalah, yang meninggal, untuk arwahnya diterima bergantayangan, pun juga yang menang untuk menambah semangat gitu. Dan akan lebih meriah jika perang antara ketika perang itu menang, itu pasti akan lebih meriah. Itu pertama. Itu berdasarkan data dari Kementerian Kebudayaan Sulawesi Tenggara di dokumennya. Kedua, ketika kunjungan dari kerajaan Buton ke daerah-daerah wilayah perbatasan atau dimanapun, itu ada acara itu sebagai tanda penghormatan. Melihat dari ini, secara bahasanya, secara sejarah ini sebenarnya sama, karena kita tidak lagi perang, ya kan? Pun juga kerajaan Buton juga sudah selesai. Tetapi secara bahasa, kalau kita melihat konsep dalam Islam itu kiasik sama. Kalau dulu perang fisik, sekarang perang hawa nafsu, kan itu dipindahkan oleh, saya tidak tahu pada tahun berapa kande-kande itu lalu dipindahkan setelah Idul Fitri. Tetapi sebelum Idul Fitri kan kita juga perang hawa nafsu, puasa bulan Ramadan kan kita berpuasa. Jadinya saya tidak tahu ulama siapa atau siapa punya ide secara fikih memindahkan, tapi secara konsep Islam fikih itu sebenarnya sama saja, sama ilatnya penyebab hukum itu dihukumkan itu sama, karena satu perang hawa nafsu, satu perang fisik, satunya perang hawa nafsu. Nah, itu yang pertama. Kedua, itu jadinya melihat dari ini, kalau sekali saya garis bawahi, mungkin bagi yang menolak, mungkin eloknya tidak menghakimi, tapi kita di Islam kan biasanya memudahkan tabayun. Saya persilakan mungkin yang menolak langsung bertabayun ke para pemuda-pemuda Tolandona, memberikan masukan, ya kan, untuk mungkin dipisahkan. Tapi kalau bahasanya ditiadakan, bahasanya sekali lagi ini karena kultur juga. Betul. Artinya bagaimana kita menghidupkan budaya ini, ya kan? Karena yang perlu diapresiasi juga Bang untuk pemuda-pemuda Tolandona, khususnya penyelenggara acara ini ya, acara kande-kande tersebut,
Karena saya juga dari zaman-zaman dulu, dari masih kecil itu sudah sering dengar Iya. acara kandekandea. Itu berarti regenerasi pemuda-pemuda Tolandona dalam menjaga apa tradisinya mereka itu luar biasa. Iya. Cuman yang saya pribadi patut apresiasi, kalau dulu itu acara kandekandea terus syukuran yang dia tambahin acara joget itu, biasanya keamanan itu paling bermasalah kalau dulu Iya. dulu kan. Iya, iya. Selalu ada korban, akhirnya orang kadang-kadang takut ke acara situ, padahal sebagian besar juga orang penasaran, bagaimana sih prosesi acara kandekandea di Tolandona itu. Orang termasuk wisatawan juga ada beberapa penasaran mau ingin hadir ke sana, tapi kalau kayak dulu-dulu itu orang takut karena selalu ada beritanya setelah acara kandekandea ada yang ditikam lah, ada yang meninggal lah. Tapi sekarang seperti yang Abang Samsul jelaskan tadi, artinya luar biasa dalam menjaga keberlangsungan budaya ini. Keamanan juga itu sudah menjadi garansi yang penting untuk masyarakat yang mau pergi melihat ke sana. Iya. Itu kalau Bang Samsul sendiri, dari pandangan Bang Samsul untuk apa beberapa pendapat-pendapat yang berbeda terkait kandekandea ini, itu secara agama itu sudut pandangnya memandang kandekandea ini bagaimana, Bang? Sekali lagi, agama itu bahasanya melihat dia mempunyai maqasid syariah. Artinya maqasid syariah, kenapa syariat itu disyariatkan atau menjadi peraturan dalam worldview atau kehidupan manusia. Melihat budaya kandekandea ini selama nilai-nilai agama atau ketauhidan itu terjaga, artinya berdasarkan dalam Al-Quran dan hadis, maka budaya itu masih tetap dibolehkan. Mungkin kemarin juga saya jelaskan, yang jadi masalah saat ini adalah orang-orang agama ini tidak memahami perilaku atau tindak tanduk dari proses budaya itu. Betul. Jadinya tiba-tiba mungkin mengatakan syirik lah, salah, tapi mereka tidak memaknai dulu mengapa mereka melakukan itu. Itu yang jadi masalah ya, saat ini yang terjadi. Kalau kita melihat berdasarkan data yang saya dapat, bahwasanya kandekandea ini adalah bentuk syukuran, ya kan. Pastilah di dalam namanya orang berjuang seperti kita puasa, selesai puasa kan ada Idul Fitri, ya kan? Merayakan kemenangan. Iya, merayakan kemenangan, ya kan. Di dalam perang juga ini kan berdasarkan sejarah kan ini adalah budaya dari orang habis selesai perang. Selesai perang pasti ada syukuran, mau kalah mau menang, ya harus ada disyukuri, ya kan. Kita juga puasa kan, yang puasa tidak puasa kan semua namanya Idul Fitri kan semua teratur itu. Apakah dia berpuasa 30 hari atau bulan full apa tidak? Betul. Nah itu kan secara ilat atau dalam konsep fikirnya sama. Jadinya kandekandea ini bentuk syukuran, pembacaan doa dan membacakan orang-orang yang sudah meninggal. Sebenarnya ada nilai-nilai Islam, nilai Islamnya di dalam untuk syukuran. Habis itu membacakan orang yang sudah meninggal, arwahnya agar diterima di sisi Allah, dan orang-orang yang berperan itu tetap semangat dalam menjalankan kehidupan. Kita tahu zaman dulu, zaman kesultanan tidak seperti ini, ya kan. Kampung-kampung ya harus butuh semangat karena kita mau hidup. Nah, itu jadi tidak melihat kandekandea ini tidak ada yang salah begitu. Karena itu juga, Bang, di acara prosesi kandekandea sendiri itu kan biasa ada masyarakat di sana kan, masyarakat Tolandona menyuguhkan hidangan-hidangan untuk para tamu. Kalau sekarang ya untuk para tamu. Mungkin dari yang Bang Samsul jelaskan tadi, latar belakang terjadinya kandekandea ini salah satu bentuk kesyukuran mungkin ya setelah perang atau menyambut tamu. Dan mungkin juga hidangan-hidangan itu kalau untuk sekarang itu untuk tamu-tamu itu mungkin pada zaman dulu untuk para pejuang-pejuang yang setelah perang jadi dijamu, dibikinkan syukuran kayak gitu, mungkin masalah kandekandea, Bang. Iya. Kalau ini sendiri, Bang, di Tolandona sendiri artinya dalam mempertahankan adat kandekandea ini kan sudah lumayan lama juga, tapi
yang terdengar itu kan kalau saya tidak salah kan dia ada di beberapa Hmm. tempat kan di Bobo ini termasuk di Bobo. Tapi yang paling terjaga tradisinya sama apa sama kelestarian sama kemeriahan acaranya itu sudah di Tulang Dona ini nih. Itu kalau Bang Samsul sendiri melihat perlu nggak ada peranan misalkan dari pemerintah Kota Bobo sendiri untuk menjadikan atau pemerintah provinsi itu menjadikan acara-acara prosesi-prosesi syukuran budaya kayak ikan dia itu menjadi event-event nasional misalkan. Iya. Kalau saya melihat sebenarnya ini penting juga ya. Kalau dilirik dari Kementerian Kebudayaan Sulawesi Tenggara, karena ini sekali ini adalah bahasanya budaya budaya tua atau sudah menjadi apa namanya sejarah dari Kerajaan Buton. Sebenarnya ini dihidupkan oleh para apa namanya tokoh-tokoh adat. Nah, seharusnya ini kan digawangi oleh pemerintah saat ini. Bagaimana kita melihat seperti bagaimana marketing budaya di Bali. Bali itu bagusnya apa sih? Gitu kan? Iya, kita jangan Bali. Apakah sama dengan di Buton atau di tempat-tempat lain Jogja kota pelajar, ya kan? Melihat ini sebenarnya di Buton ini banyak yang begitu. Tapi mungkin seharusnya apa namanya pemerintah ini bisa mengadakan itu jadi event-event yang semirip mungkin. Kita melihat seperti apa ya, kalau di Bali itu saya lupa apa namanya, biasa orang kalau meninggal itu apa ya, di Kayak di Arab itu kan, kan orang Barat itu kan senang itu melihat suatu hal yang baru. Nah, sebenarnya kita bisa mengadakan itu acara kandekandea yang tingkatnya nasional. Mungkin bisa diadakan di apa namanya di Kota Mara, ya kan? Atau di mana begitu supaya masuk menjadi event-event nasional. Nah, sehingga budaya-budaya kita itu dihidupkan kembali. Artinya karena budaya itu merupakan cita rasa dan karsa dan identitas kita sebagai bangsa Buton. Itu dia. Jadi sekali ini merupakan identitas kita. Kita tidak akan, manusia itu hidup dengan identitasnya. Kita tidak mungkin menjadi orang Arab, ya kan? Kita akan merasa yang lain karena kita identitasnya orang Buton. Nah itu. Jadi seharusnya itu budaya-budaya di Buton ini harus dikembangkan. Kemarin kan pernah juga diadakan di Takawa kan? Ya. Kalau tidak salah. Nah itu bagaimana pemerintah di apa namanya di Kabupaten Buton itu menghidupkan itu. Melihat itu sebagai itu. potensi wisata. Pun juga wisata adalah potensi juga budaya. Nah itu. Terus ini juga Bang, apa kalau untuk pemuda-pemuda Buton khususnya itu kan kalau kayak terlepas dari zaman sekarang, kalau kayak dulu itu tradisi acara juga itu kan kental sekali tuh, artinya melekat sekali dengan anak-anak muda di Buton khususnya kan di Pulau Buton. Seiring berjalannya waktu sekarang itu sudah mulai berkurang ya, apakah entah sudah mulai masuk ke diskotik atau bagaimana, tapi itu menjadi suatu tradisi juga acara joget itu setiap acara pesta pernikahan atau acara kayak itu kan pesta adat kandekandea. Kalau Bang Samsul sendiri melihatnya tradisi apa kebiasaan joget masyarakat Bobo ini, masyarakat Buton khususnya ini itu bagaimana Bang? Ya, melihat joget begini, kita melihat bahwasanya kalau saya memandang kenapa orang-orang banyak melakukan bahasanya joget, bahasa kalau di Eropanya party ya. Sebenarnya ini ada sangkut pautnya dari kekosongan hati atau kurangnya apa namanya hiburan, haus hiburan, karena namanya manusia butuh hiburan, ya kan? Artinya ketika orang di apa namanya ada peribahasa filsafat itu, ketika orang dikurangi atau tidak ada kesibukannya, pasti mencari kesibukan lain. Nah itu
Dan apalagi kalau kesibukannya terlalu tinggi, dia ini butuh hiburan. Nah, ini di barat kita melihat kalau di barat itu dia melakukan party mereka, ya kan, karena mereka kurang juga hiburan. Kalau bahasa tasawufnya mereka kekosongan hati. Nah, jadi mereka mencari kesenangan. Kalau orang tasawuf kan mereka tinggal duduk, tinggal sendiri, iya kan, aman gitu. Berkhalwat sama Allah, aman. Kalau saya begitu, saya jujur aja selama di Jogja itu biar acara saya enggak pernah datang. Iya, maksudnya itulah karena kita orang yang sudah terbiasa bertasawuf hanya duduk baca buku tenang, tidak ada urusan lain. Tapi orang-orang yang mempunyai kekosongan, hatinya kosong, dia akan mencari hiburan, pasti mencari hiburan. Ada teman saya mengatakan, kamu ini kenapa di Bobo tidak tahu tentang kafe-kafe, masa kafe orang nongkrong-nongkrong itu? Saya bilang, saya ini hati saya full, hati saya tidak butuh hiburan lain. Saya masih banyak urusanku yang lain. Saya bisa menghibur hati saya dengan cara saya sendiri. Tapi tidak sebagian orang bisa begitu. Jadinya orang-orang yang kekurangan hiburan ini, mereka ingin bersama cari kehiburan yang bisa menyenangkan hati mereka. Jadinya ketika acara joget ada, mereka datang. Mereka habis lebaran nih, habis puasa, mereka butuh hiburan lebih apa? Ketika melihat di Tulandona diadakan kande-kandean, makan bersama, apalagi orang sudah bersama makan ya, makan gratis lagi. Baru dihidangkan bukan ya makanan yang biasa-biasa, ikan apa sih, makan sampai kamu sampai puas. Habis itu habis selesai makan, aneh dikasih hiburan, bahasa joget. Sebenarnya joget kalau kita lihat secara olahraga bagus, memang harus diajarin joget. Karena ketika kalau orang sudah makan harus tidur, baru pusing. Joget dulu, ya kan? Ya joget supaya bahasa dalam metabolisme badan itu berolahraga, ya kan? Masalah sampai malam pagi itu bahasa panitia mungkin mengatakan ya sekemampuan kalian, kan manusia itu beda-beda, ada yang mampu. Yang saya melihat di video pas malamnya rame, pas sudah mulai pagi hanya beberapaan saja yang masih kuat, ya kan? Itu artinya memang butuh joget karena mereka sudah makan, ya kan? Terakhir makan tidur. Kalau bahasa joget ini kita baca adalah mereka berolahraga begitu, supaya menurunkan lemak-lemak ya atau hasil makanan itu. Tapi sekali lagi ini adalah karena kurangnya hiburan. Jadinya ini juga perannya pemerintah sebenarnya, bagaimana melihat melihat ini loh. Kita lihat apalagi kita kurang lebih 2 tahun kemarin covid pusing orang enggak hiburan sama sekali, ya kan? Jadinya ketika dibolehkan dibuka keran sedikit untuk berhibur, ya lihat sampai kayak kemarin itu membludak orang karena tahun-tahun sebelum 2 tahun orang itu tidak ada hiburan. Coba siapa yang tidak bisa? Ayam saja. Kebetulan saya ada yang tetangga itu dikurung selama beberapa bulan, pas dibuka itu dia liar. Bayangkan apa orang yang sudah sering hiburan kayak kafe atau kayak apa, lalu tidak ada hiburan selama 2 tahun. Saya melihat di video orang, bayangkan jam 12 malam itu Nespit itu kayak terjadi jam 8 pagi kita ke Tulandona itu rame jam 12 malam, mereka rame-rame. Jadi anggap saya kayak laut itu tidak ada harga dirinya gitu. Tapi mereka datang karena mereka butuh hiburan. Jadinya pemerintah juga sebenarnya ini melihat sebenarnya secara marketing, apalagi secara wisata, atau sekarang kan pemerintah katanya lagi menumbuhkan ekonomi. Seharusnya mengadakan ini hiburan-hiburan masyarakat agar mereka bisa semangat lagi dalam hidup, semangat lagi dalam bekerja, tapi dalam batas yang terukur itu. Iya Pak, karena apa? Kalau saya lihat juga di acara joget tersebut kan, itu mungkin karena dampak COVID juga barangkali, karena 2 tahun sebelumnya tidak ada acara tersebut kan, dilarang. Makanya kemarin itu ramai betul, baru kan anak-anak muda khususnya kita di Buton ini rata senang kalau acara joget begitu kan, apalagi lama tidak ada acara joget ini. Akhirnya ramai lah. Tapi yang perlu diapresiasi memang penyelenggara acara tersebut khususnya pemuda dalam menjamin keamanannya sama pihak diacukan jempol sama pihak keamanan, artinya bisa merubah image-nya ini kan, image-nya Kande dan Tulandona yang
saya tahu dulu kan. Iya. Makanya takut sekali pergi, bukan takut, malas pergi di acara Kandia karena selalu terjadi kekacauan karena miras, mabok duluan di sana, berkelahi apa itu baku tikam. Tapi sekarang image sudah mulai berubah, artinya kedepannya barangkali tuh ini acara Kandia sudah bisa jadi spot-spot hiburan, artinya event-event hiburan. Kalau keamanannya bisa dijaga ke acara kemarin itu, bukan tidak mungkin di tahun depan mungkin bahkan akan lebih membludak lagi itu warga-warga masyarakat yang datang nonton kan. Apalagi kalau keamanannya sudah terjamin, yang keamanan juga kan kinerjanya luar biasa. Itu saya juga bagaimana menjaga sajam itu, senjata tajam itu, dan miras itu bahasanya bisa dikendalikan. Itu kayaknya kita harus pelajari juga. Mungkin ketika juga nanti ada acara adat di daerah-daerah lain, untuk menjaga keamanan itu, kayaknya itu yang perlu dilihat. Di Tolandona itu. Iya, jadinya jangan juga kita pandang bahwasanya acara juga itu kalau mengatakan tidak dibolehkan, tidak bisa juga, karena sekarang kita Islamnya kita itu Islam moderat, ya kan. Ketika kita mungkin ada kurang terima, mungkin bisa berbicara langsung, mungkin nanti gunakan konsep bagaimana. Saya yakin pemuda Tolandona orangnya respect untuk mengadakan itu, sehingga bagaimana acara ke depan untuk lebih meriah lagi. Itu. Tapi juga sekali lagi seperti apa saya katakan tadi, ini seharusnya juga diadakan di Kota Bobo juga. Betul. Karena kita banyak bisa diadakan di lapangan Lembah Hijau, bisa diadakan lapangan tembak, atau mungkin yang lebih wahnya itu di lapangan di alun-alun di Kota Mara itu. Yaitu. Karena ini juga saya lihat juga Kandia ini menjadi magnet juga untuk para pemuda ya. Terus satu hal lagi Bang, mungkin dengan suksesnya acara Kandia kemarin dari segi keamanan juga patut kita apresiasi juga teman-teman pemuda, bahkan yang sekarang ini mungkin sudah mulai menyadari bahwa sajam atau kebrutalan atau yang berpotensi menimbulkan kerusuhan itu barangkali sudah mulai ditinggalkan. Artinya teman-teman muda tingkat kesadaran hukumnya masyarakat anak-anak sekarang ini sudah bisa diacukan jempol. Official Tolandona sudah mulai harus diakui Bang, betul. Kalau kita lihat ke depannya lagi nih Bang, terkait acara di Tolandona tersebut, ada enggak evaluasi atau menurut Abang ini yang harus Saya lihat ini kan Tolandona kan Buton Tengah. Acara paling meriah kita lihat di di Gu juga ada. Di Gu juga ada. Tapi dia saya lupa, ada bahasa daerahnya itu sejenis lempar kacang gitu. Tapi saya lupa bahasanya di sana. Tapi dia meriah sekali di Buton Tengah ini yang di Tolandona. Artinya pemerintah kita bicara pemerintah Buton Tengah ya, bukan Kota Bobo. Tapi yang lebih meriahkan masyarakat Bobo banyak yang datang ke sana. Jadi harus kita garis bawahi. Ini pemerintahnya itu seharusnya menjadikannya ajang wisata. Bagaimana menjadikan ini bukan hanya Kandia saja, mungkin ada budaya-budaya lain, dan mungkin spot-spotnya ini bukan hanya mungkin di Tolandona, bisa mungkin nanti di daerah-daerah lain, mungkin bisa di Mosangka, mungkin bisa juga di Gu lebih di ini kan, atau mungkin bisa di bagian di pelabuhan sebelah ini di Wara, ya kan? Itu kan luas itu Bang. Iya luas. Ininya itu strategi marketing pemerintah untuk bahasanya memeriahkan, sehingga kata kunci adalah budaya di Kesulawambutan ini dihidupkan kembali. Itu jadi pokok intinya. Karena saya lihat juga artinya dari Kepulauan Buton sendiri ini sebenarnya kaya akan budaya dan tradisi sebenarnya. Sisa bagaimana caranya di manage, karena ini kan peranan pemerintah juga ya. Di manage dengan baik supaya bisa dipromosikan biar kelasnya bisa naik level ke tingkat nasional. Karena bicara wisata ini sebenarnya dari negara sendiri, dari APBN sendiri dari kementerian itu. Kalau saya tidak salah anggaran untuk ini besar. Untuk wisata ini sisa dari daerah saja bagaimana manage dia punya wisata ini. Sekali lagi ini kita melihat kenapa sih orang bilang Bali, Jogja. Sebenarnya kalau saya melihat ya sebagai alumni Yogyakarta, sebenarnya bahasanya tidak jauh beda sih sama kita ini di daerah-daerah lain.
Cuma mereka bagaimana apa maksudnya itu marketingnya itu mengiklankan budayanya itu sampai tingkat internasional. Betul. Itu pun walaupun memang ada karena faktor sejarah juga, karena Jogja adalah daerah apa namanya kesultanan. Mereka sudah membangun jaringan dari Eropa, jadinya dari zaman kerajaan dulu Eropa sering datang ke sana, pun juga datang di Bali. Kalau ke Buton ya ada, kita memang ada membangun jaringan itu, tapi anda tahu sejarah bagaimana. Seharusnya kita ada, karena kan kalau dalam sejarah itu Buton itu sama Belanda itu mereka bahasanya persekutuan abadi. Seharusnya kita bisa mau kembangkan itu, tapi jadi masalah saat ini adalah tidak. Jadinya itu bisa bahasanya kalau di Jogja kebetulan kemarin saya melihat itu setiap kabupaten itu acara-acara budaya per tahun itu sudah dijelaskan, daerah wisata apa semua. Jadi kita sebagai orang wisatawan mau ke Jogja Jelasin kita sudah tahu, oh saya mau berangkat ke bulan ini, contoh saya mau ke Jogja, saya lihat bulan berapa sih, oh saya mau ke bulan 7, bulan 7 acara apa saja, itu sudah random, acara sudah jelas. Jadi para satu datang terus, jadi dalam setahun itu ada tidak putus. Ya masalahnya nanti kalau orang dari luar Amerika, Belanda, atau dari orang Singapura atau orang Thailand datang ke bau-bau, dia mau kemana? Betul. Ya kan? Sama kemarin ada cerita sedikit terkait masalah budaya kan. Terkait masalah wisata. Ada teman saya dari Makassar hari ini menghubungi, saya mau sholat Jumat di Masjid Keraton Buton ini, benteng terluas. Sebelumnya silakan datanglah. Saya temani dia sholat di Masjid Keraton, saja keliling. Pada saat itu di seputaran benteng Keraton naik mobil rental kan, keliling. Habis itu bawa di pantai, bawa daerah Palbusa yang pada saat itu belum ada, mungkin yang ini yang di Kalialia itu. Itu pokoknya pada saat itu Batu Sori belum ada kan. Jadi dalam satu hari itu selesai semua, kita sudah kelilingi apa yang kita mau tawarkan, ini loh bau-bau sama dia, selesai sampai di situ. Nanti setelah lewat dari datangnya teman tersebut, sama mulai berpikir tuh, kasihannya juga kan. Selesai sholat Jumat di Masjid Keraton, ajak keliling benteng, sore ke Pantai Nirwana, jalan ke sana, selesai. Kalau kita pikir kita ini kaya sekali sebenarnya, banyak sekali di benteng itu, luas sekali. Kenapa satu hari sudah bisa kita selesaikan satu bobo? Harusnya kan 1 minggu kalau datang jalan-jalan di bau. Bisa kita ajak ke Pantai Nirwana mungkin, atau ke benteng jalan-jalan kaki, atau ke ini. Itu mungkin jadi PR juga untuk pemerintah. Iya, maksudnya kayak ini saya contoh kayak di Jogja itu, jadinya semua budaya Kesultanan Yogyakarta, Hadiningrat itu semua dirilis dulu konsep pemerintah. Setelah dirilis, jadinya dibagi-bagikan pada masyarakat, saya mau kerjakan ini, saya mau kerjakan ini, begitu kan. Lalu tempat wisatanya itu dihidupkan. Habis itu mau kebudayaan apa, begitu masyarakat itu didanai untuk itu. Contoh kita mungkin pembuatan sarung di bagian topa itu, saya lewat sekarang sudah tidak kurang, semua tidak ada. Hanya bahasanya kita hanya sejenis simbol saja. Seharusnya tidak, itu dihidupkan. Pemerintah harus mendanai itu. Pembuatan kampung Hui, atau mungkin saya kemarin juga ada teman saya dari Bandung itu mengatakan di Bogor banyak ikan. Dia tanya di mana orang membuat ikan bakar itu. Maunya dia bilang melihat langsung. Saya melihat langsung orang itu ikan bakar kayak begini, masa di ikan bakar. Saya mau beli langsung ikan tuh nih. Maunya bikin selama nggak ada. Maunya dia begitu kan banyak. Jadi seharusnya itu kan pemerintah itu, karena kita melihat banyak wisata sudah mendatang, seharusnya memulai merilis, pembuatan ikan bakar. Kita tahu kan sekarang dia bilang di bagian sana, kata saya lihat di bagian pos 2. Saya bilang iya, tapi masalahnya itu ikan yang dibakar, bukannya ikan diasap-asap itu. Nah, seharusnya kan contoh mungkin sudah melihat atau sudah ada ikan bakar, bagaimana pemerintah mulai berkomunikasi orang yang di pos 2 itu. Mungkin bisa jadi ajang wisata malam, atau mungkin lokasinya dirapikan, buatkan biar menarik. Iya, tempat-tempatnya ya kan. Sekali lagi itu wisata malam. Iya. Pun juga seperti rumah-rumah yang ada di di keraton itu.
bagaimana itu rumah-rumah itu masyarakat orang wisata itu bisa mungkin berkunjung, ya bersilaturahmi ya kan, cerita, atau mungkin bisa tidur sejenak gitu kan. Atau tidak mungkin rumah masyarakat disewakan, mereka Bisa juga disewakan. Iya, supaya ada Iya. kawan masuk jam tinggal di hotel, tinggal dalam itu. Hotel saat ini kan begitu konsep sekarang, dia seperti Grab. Jadinya ditanya siapa mau jadikan hotel rumahnya menjadikan hotel. Oh, saya siapa. Jadinya bisa didanai begitu. Artinya ini dibutuhkan kejelian memang dari pemerintah bagian kebudayaan dan juga mungkin di ekonomi yang lain untuk menjadikan Bobo ini daerah wisata. Karena sekali lagi daerah kita ini memang dari zaman kerajaan itu adalah daerah transportasi, ya kan? Nah, daerah transportasi pasti dia ada sangkut pautnya juga dengan wisata. Seharusnya ini diciptakan banyak seperti karena kemarin kan sudah berhasil acara kandekannya di Buton Tengah. Nah, bagaimana di Buton juga ini, di Bobo ini diadakan itu. Karena bicara tentang wisata juga ini bang, yang namanya wisata itu pasti menyentuh langsung ke masyarakat. Karena orang biasanya mau datang berlibur itu pasti bawa uang itu. Iya pasti. Nah, pasti bawa uang. Jadi uang itu bagaimana caranya pemerintah membantu masyarakat ini supaya diserap sama masyarakat itu uang yang dibawa itu kan? Iya. Karena apa? Saya lihat wisatanya kita sih bukan masih ketinggalan, masih agak-agak. Artinya dari potensi yang kita miliki kayaknya masih pemerintah masih harus bekerja keras lagi nih, bagaimana caranya supaya menghidupkan kita punya wisata yang di Bobo ini. Iya, sekali lagi sebenarnya Bobo ini sudah mulai maju. Sekali lagi didukung. Coba kita lihat sekarang kita sudah ada KFC. Saya dengar di bagian Waju itu mau dibuka lagi McD. Sudah ada lagi Lipo, ya kan? Artinya memang Bobo kan sudah didesain menjadi ibu kota Kepulauan Buton, provinsi Kepulauan Buton. Seharusnya ini tata kota, tata ekonomi, basis budaya harus segera diciptakan. Kalau kita melihat Karl Marx itu menjelaskan basis ekonomi, basis politik, basis budaya, basis sosial, ketika sebuah struktur negara itu mau diciptakan, itu harusnya sudah selesai. Nah, yang jadi masalah sekarang Bobo ini mau tidak mau dulu adalah negara, kerajaan. Malah kerajaan yang kuat. Dilihat dari mana? Dia punya undang-undang sendiri, undang-undang Martabat 7, ya kan? Dia punya mata uang, lihat kokohnya dalam bernegara, orang kesultanan-sultannya kita itu yang agung itu membangun negara kita ini basisnya. Tapi yang perlu kita lihat, karena tata kota zaman sudah mulai berubah, seharusnya kita merubah tata kota itu. Nah, masalahnya sekarang saya melihat pemerintah itu tata kotanya itu masih menggunakan tata kota tahun Butonnya dulu. Dia hanya mempercantik. Walaupun memang kita melihat wali kota kita sebelumnya Anwar Tamim mulai mendesain, merubah petanya. Tapi masalahnya saat ini petanya itu dikasih kembali. Kita melihat kan kita sudah digeser. Itu kan pergeseran sudah dipindah ke ke Simpang 5 sana kan, apalagi Mata. Itu kan sudah berubah sebenarnya, mau arah ke provinsinya di sana. Tapi saya melihat pembangunannya diarah lagi di balik lagi sini ke tata kota Kabupaten Buton. Seharusnya enggak, harus tetap diarahkan di sana. Nah, karena nanti akan sekali lagi kalau kita ini tata kota ini kalau tetap diarahkan di sini, itu akan mempengaruhi juga budaya itu sendiri. Coba perkembangan budaya. Sekarang tanya seperti tadi, di mana nanti orang tanya seperti saya, orang dari Bandung tanya, so makan ikan bakar, so datang ikan yang diasap. Pertanyaannya, kalau kita kembangkan di pos 2, dikembangkan di mana? Mundur rumahnya orang, maju pilih jalan. Betul. Nah, susah kan? Iya. Secara tata kota itu akan susah. Jadi kita sendiri ada sedikit susah. Coba kita melihat kita membicara budaya, nanti kalau kita menjadikan alun-alun Kota Mara menjadi pusat epicentrum. Misalkan ini juga bang, maaf bang. Misalkan ada wisatawan datang ini, saya mau lihat tarian-tariannya Buton itu di mana sih? Kita larikan di mana? Kan itu akan setali dua uang itu dengan tata kotanya, jadi harus dirubah. Kita melihat Tamu sudah merubahnya, menggeser. Apalagi Mata itu, Simpang 5 itu adalah tata kota baru. Ketika dirubah itu, jadi kita melihat peta sekarang
ini wilayah kan di sana masih hutan, tapi kan bagus hutannya hutan apa namanya, tidak bukan hutan lindang. belantara. Dan secara wisata juga itu sangat wow. Saya melihat kalau mau pergi di Batauga pas turun gunung itu, Pemandangannya. kita memandang itu eksotis sekali, saya bilang. Ya kan, itu kan bisa nanti di peta, oh nanti jalan sini, arah jalan ini nanti ini wisata Daerah ke sini. kuliner, ya toh ini wisata ini, ya kan nanti dihubungkan ke keraton, kan bagus itu secara struktur peta kota, tata kotanya itu sudah bagus, seharusnya di situ tinggal diatur posisi-posisinya. Tapi saya melihat saat ini itu wisata itu masih dikembalikan lagi di Stop lagi sih. dikembalikan lagi di tata kota kabupaten. Ya coba sekarang kita melihat. Sekarang jadi kita pada bingung-bingung kan, bisa melihat. Contoh saat ini ketika kita mengadakan sekarang kan ada provinsi kepulauan, provinsi Sulawesi Tenggara. itu kan 58 kalau tidak salah di apa namanya di Bubau Kota di Mara. Kota Mara. Coba lihat saat ini yang datangkan artis besar. Itu ruangannya coba lihat. Itu Orang mau masuk saja. mau masuk di mana, mau keluar di mana? Keluar di mana, betul. Itu istri bilang bagaimana? Saya bilang, ya kalau acara ada mati di tempat, saya bilang pasti mati tabrak-tabrakan. Contoh Vildan saja waktu datang itu kita sudah bergeser dari masuk saja dari jembatan gantung itu masuk sudah setengah mati nih. tak kancing. Itu yang datang katanya apa namanya? Raisa. Vildan. Katanya juga nanti ada Noah yang datang. Terus mati nih pasti. Kita mau nonton bagaimana itu? Ya nonton bagaimana? Kita yang mau datang nonton saja tiba di Bang Beni itu sebelum ke Jembatan Tengah ini sudah tidak bisa masuk gitu. Ini kan dulu, saya tata kota, saya jelaskan sama istriku, ini saya bilang tata kotanya sudah mati, saya bilang ini. Iya, betul. Sebenarnya bisa, tapi harus diakali dengan konsepnya. Contoh, karena tata kota yang sudah ini, yang pohon-pohon itu kan ini untuk manusia. Ya kalau orang mau cari ridang, mungkin nanti buatkan konsep di apa namanya di Badia itu. Mungkin nanti acara kandek-kandek di Badia itu lihat hutan. Ini kan bukan hutan, ini laut. Orang mau lihat laut. Ya jangan tutup jalan, jadinya itu pohon-pohon udah diratakan saja. Betul, iya betul juga. Lihat laut, bukan lihat hutan. Hutan itu mereka pergi di Badia atau pergi mungkin di hutan pinus. Ada hutan di sini. Itu istri saya langsung ketawa. Dia pintar juga kami. Karena iya, saya kan S2 Adem Senegara. Kebijakan publik. Semua itu ada mata kuliah tata kota. Saya bilang ini memang ini konsepnya begini, tidak ada hutan di sini. Kenapa ada pohon-pohon? Betul Itu. Karena kalau acara kayak begitu akhirnya kita repot sendiri nih. Kita mau datang nonton Susah. akses masuknya susah, keluarnya juga susah, akhirnya tabrakan akhirnya kita juga yang tadinya masyarakat mau nonton, mau butuh hiburan, Enggak. mau jalan dalam sambilan malah Susah mencari hiburan. lebih bagus saya di rumah saja deh daripada saya pergi bawa penempin di sana kayak begitu nih. Alun-alun Yogyakarta itu sejauh mata memandang, Anda nggak bisa lihat pohon. Ya memang alun-alun. Alun-alun memang. Iya. Ini masalah disebutkan alun-alun. Ya, banyak pohon jadi orang bingung. Ya kan? Jadinya ketika acara-acara besar, kan itu alun-alun Yogyakarta itu setelah Malioboro, kita jalan terus nanti sebelum masuk ke benteng keratonnya itu di alun-alun. Nah, luas. Jadi orang bisa kiri kemudian. Nanti ada alun selatan, ada alun timur, kalau tidak salah itu. Artinya sudah didesain kota-kotanya. Sejauh mata mana los. Jadi ya mau undang artis apapun, acara apapun, tetap aman. Aman karena los. Ini kita jalan sedikit aman, lompat sedikit, jadi bingung semua orang. Yang terlalu taman. Ya itu jadinya. Jadi itu kan pengaruh juga wisata. Contoh nanti kalau diacarkan kandek-kandek di situ, ya kan susah juga. Coba kalau diacarakan di apa namanya di Lembah Hijau. Ya bingung juga nanti, ya kan? Karena yang paling bagus sebenarnya di sana itu cuman konsepnya saja ini. Iya, harus dirubah. Apalagi saya lihat mau dibuatkan lagi patung patung Apu Taiko di situ. Itu posisinya nanti bagaimana? Kan harus dibaca lagi secara tata kota. Apakah sudah betul di situ? Iya. Atau mungkin dipindahkan di mana? Karena sekali lagi saya bilang bahwasanya kalau ketika arahkan di situ itu kan mempengaruhi yang lain lagi. Transportasi, mobilisasi di situ, ya kan? Ya itu saja bang sudah sepi. Iya, sudah sempit di situ. Tambah lagi nanti di situ itu bagaimana? Jadi jangan kalau Anda mengadakan di situ berarti wisata, kan itu simbol wisata kan? Yeah. Simbol budaya dan berarti ada simbol wisata. Berarti saya bilang tadi
Amirul Tamim itu kan sudah menggeser tata kota karena kita sudah bicara provinsi. Bahasanya kalau di daerah provinsi itu ini adalah kota tua namanya. Kota tua itu Kota barunya daerah sana ini. harus dirubah. Pasti semua kota kan ada namanya kota baru kan. Kota baru. Nah, digeser ke kota baru. Amirul Tamim itu sudah merubah itu, arahkan ke apalagi mata di Simpang 5 itu untuk jadi kota baru supaya kita desain ulang di mana pusat spot-spot budaya, sosial, politik, agama, ya kan? Mungkin nanti di situ ada mungkin tembok stadion skala besar, masjid besar apa semua karena di situ masih hutan bagus diatur. Kalau di sini tidak bisa lagi diatur. Ya, di sini sudah semeraut. Nah, itu saya bilang, tolong pemerintah melihat ini secara tata negara, secara Tata kota. Saya sebagai S2 Administrasi Negara juga melihat ini adalah kesalahan dan bahaya untuk ke depan. Ketika kita asal-asalan masukkan semua, itu Kota Mara nanti bisa tak kancing. Yakin. Dia akan susah nanti dalam budayanya. Harusnya digeser Iya. ke arah ke arah apalagi mata itu. Mungkin nanti kalau saya diundang untuk jelaskan kota untuk ke depan, saya bisa jelaskan. Tapi yang sejelas jangan sekali lagi tolong diatur karena sekali lagi menyangkut wisata budaya, karena sekali lagi nanti itu seperti orang-orang luar berdatang kita pada bingung semua. Bingung betul. Kita saja yang orang sini kalau ada acara-acara di Kota Mara kayak sumpah sekali. Artinya box tinis itu setengah mati masuk nonton, keluarnya juga begitu.